Hai, selamat datang di channel Fun Story, di mana kita akan membahas sejarah, fakta unik, seni, dan arsitektur. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Sejarah Istana Kepresidenan Bogor, satu dari 6 istana kepresidenan yang ada di Indonesia. Istana Bogor memiliki sejarah yang amat panjang, hampir 3 abad lamanya. Pada tahun 1744, Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu, Gustav Willem Baron van Imhoff, terkesima akan sebuah kedamaian kampung kecil yang terletak di hulu Batavia. Ia pun berniat membangun pesanggerahannya di daerah itu. Desa itu bernama Kampung Baru, sebuah wilayah bekas kerajaan Pajajaran. Sejak saat itu, daerah itu diberi nama Buitenzorg dalam bahasa Belanda yang berarti tanpa kekhawatiran, atau disebut juga Sans Souci dalam bahasa Perancis. Renovasi besar-besaran dilakukan pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels yang menambahkan bangunan sayap kanan dan sayap kiri, dan istana tersebut dijadikan 2 tingkat seluruhnya. Bentuk bangunan istana tetap mempertahankan inspirasi ide awal yang mencontoh Istana Blenheim di Oxfordshire, Inggris. Pada masa pemerintahan Sir Stamford Raffles, kebun di sekeliling istana dijadikan taman bergaya Inggris. Inilah yang menjadi cikal bakal Kebun Raya Bogor nantinya. Ia juga yang mendatangkan rusa-rusa dari perbatasan Nepal yang kini jumlahnya menjadi ratusan ekor. Kemudian, di masa pemerintahan Gubernur Jenderal Baron van der Capellen, ditambahkan menara dengan kubah di atas bangunan induk yang membuatnya lebih megah. Ia juga yang meresmikan Kebun Raya Bogor. Keindahan istana tersebut menjadi lebih lengkap sejak sekelilingnya dijadikan kebun raya. Sejumlah ahli dari Eropa datang ke kebun raya tersebut untuk memperdalam pengetahuan. Seorang di antaranya bernama Ernest Haeckel. Dalam sebuah artikel yang berjudul Malaysia Reisebrief atau Kisah Perjalanan ke Melayu, diceritakan bahwa sejak pagi pertama ia tiba di Buitenzorg, ia merasa seolah-olah baru tiba di Taman Firdaus. Semua bayangan tentang Taman Firdaus terwujud di Hortus Bogoriensis, kebun yang indah dengan pohon-pohon yang terkuat, bunga-bunga yang terindah dan terbersih, buah-buahan termahal, tempat-tempat pelancong yang dilalui oleh banyak sungai kecil, dan dihiasi oleh kolam di sana-sini.
banyak tempat yang disinari oleh matahari, sama banyaknya dengan jalan-jalan sunyi yang diliputi oleh bayang-bayang pohon yang rindang. Semua itu membangkitkan rasa bahagia para pengunjungnya. Waktu seakan terhenti saat sebuah bencana besar melanda Bogor kala itu. Gempa besar akibat meletusnya Gunung Salak pada tanggal 10 Oktober 1834 menghancurkan segalanya yang indah. Istana Buitenzorg mengalami kerusakan berat dan terpaksa dirubuhkan sama sekali. Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu, Jan Christian menunjuk pelukis kenamaan Belanda, Willem Truss, untuk mengabadikan momen besar tersebut dalam sebuah lukisan yang sekarang tersimpan di Rijksmuseum Belanda. Dalam lukisan tersebut, terlihat penghuni dan para pegawai istana Buitenzorg berlarian menyelamatkan diri. Di pojok kiri bawah lukisan, sang istri gubernur jenderal yang saat itu terluka dibantu menuju sebuah kursi. Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Albertus Jacobus Duimer van Tuyst, Istana Buitenzorg dibangun kembali dengan mengambil gaya arsitektur Eropa abad ke-19. Bangunannya dibuat hanya satu lantai saja untuk mengantisipasi dan meminimalisir korban jika di masa yang akan datang terjadi lagi sebuah gempa besar. Pada tahun 1870, Istana Buitenzorg resmi dijadikan kediaman Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Sejak berdirinya Istana Buitenzorg di tahun 1745 hingga tahun 1942, tidak kurang dari 44 Gubernur Jenderal menjadi penghuni istana tersebut. Berbagai acara resmi, jamuan mewah, pesta dansa, perayaan keagamaan, hingga upacara pernikahan berlangsung di Istana Buitenzorg. Wajah Istana Bogor saat ini tampaknya tidak terlalu banyak berubah sejak dibangun kembali di tahun 1850. Area utama Istana Bogor terdiri dari gedung induk di bagian tengah yang diapit oleh gedung sayap kanan dan sayap kiri. Di kompleks Istana Bogor juga terdapat hingga 5 bangunan pavilion terpisah. Dari depan,
kita akan disambut oleh beranda besar. Awalnya, beranda ini dibuat bergaya Victoria yang ditambahkan sekitar tahun 1880-an. Di era kemerdekaan, beranda ini digantikan oleh pilar-pilar besar bergaya ionik yang sama seperti teras lama Istana Buitenzorg. Fungsi area ini untuk menyambut tamu kenegaraan yang datang dan juga menyelenggarakan upacara penyambutan saat terjadi hujan deras di halaman istana. Masuk ke Istana Bogor, kita akan sampai di ruang tamu yang biasa juga disebut dengan ruang teratai. Dinamai demikian karena di salah satu sisinya tergantung lukisan bunga teratai karya Dezente. Saat ini, ruang tersebut digunakan untuk sesi foto bersama saat ada tamu kenegaraan dan juga digunakan untuk konferensi pers saat kunjungan kenegaraan berlangsung. Perabot dan benda seni di Istana Bogor saat ini umumnya terkumpul mulai tahun 1950-an saat istana ini diserahkan kepada pemerintahan Republik Indonesia. Seluruh benda dekorasi istana di era kolonial, mulai dari lukisan, perabot yang terdiri dari meja dan kursi bergaya kolonial, lampu kristal, keramik, hingga benda koleksi dan harta berupa pusaka-pusaka hadiah dari para bangsawan Nusantara telah habis dirampas oleh Jepang saat Hindia Belanda menyerah kepada sekutu pada tahun 1942 dan menduduki istana tersebut. Masuk lebih jauh ke bagian dalam istana, kita akan sampai di ruang kaca seribu yang menghubungkan ruang teratai dan ruang Garuda. Di sini terdapat dua buah cermin besar di sebelah kanan dan kiri yang saling dihadapkan sehingga jika kita melewatinya, bayangan kita akan dipantulkan berderet amat panjang. Cermin-cermin besar berbingkai warna emas tersebut merupakan satu-satunya perabot zaman Hindia Belanda yang malahan asli semenjak 2 abad yang lalu. Ruang kaca seribu akan membawa kita ke ruangan terbesar di Istana Bogor, yakni ruang Garuda. Dinamai demikian karena di ujung ruangan tergantung hiasan burung Garuda yang amat besar. Ruang ini ditopang oleh 16 pilar bergaya Korintian. Langit-langitnya dihias ornamen indah berupa relief bergaya Yunani. Ruang ini umumnya dipakai untuk pertemuan besar, jamuan makan besar, dan pertunjukan kesenian saat ada tamu kenegaraan yang berkunjung.
Ruangan penting lainnya di gedung induk Istana Bogor, di antaranya adalah ruang kerja Presiden. Di sini, tergantung lukisan besar yang langka berukuran 3 x 4,5 meter, karya pelukis handal Rusia, Konstantin Igorovich Makovsky, yang berjudul Perkawinan Adat Rusia. Istana Bogor mempunyai 2 lukisan karya Makovsky. Bahkan, pemerintah Rusia bertanya-tanya antar mereka, bagaimana bisa Istana Bogor memperoleh 2 lukisan yang langka karya Makovsky, sedangkan di Istana Kremlin sendiri hanya mempunyai 1 lukisan karya Makovsky. Berseberangan dengan ruang kerja, terdapat ruang makan Presiden yang biasa digunakan juga untuk rapat kabinet maupun rapat bilateral. Ruang ini dihiasi oleh lukisan karya pelukis terkenal Italia, yakni Baccanna, yang berjudul Pesta Dewa Anggur. Di lantai utama gedung induk dan sayap kanan kiri Istana Bogor, terdapat total hampir 70 ruangan besar dan kecil. Di antaranya terdapat hingga 12 kamar tidur. Di sayap kiri terdapat ruang konferensi yang pernah dipakai untuk pertemuan pancanegara di tahun 1954 yang dihadiri oleh Myanmar, Sri Lanka, India, Pakistan, dan Indonesia sebagai tuan rumah. Pertemuan tersebut diadakan untuk mempersiapkan Konferensi Asia Afrika di tahun 1955. Tidak kurang dari 450 lukisan menjadi koleksi Istana Bogor. Tidak kurang dari 360 patung besar dan kecil yang tersebar di dalam maupun di tiap sudut halaman istana. Berbagai cenderamata serta ratusan hiasan langka menjadi koleksi berharga di istana ini. Meskipun dekorasi dan interiornya sudah banyak berubah, namun istana ini tidak pernah kehilangan daya pikatnya. Sebuah istana megah yang terbenam dalam hamparan kehijauan tropis yang sejuk dan memanjakan mata.
Istana yang selalu dikenal akan keunikan aspek historis, kebudayaan, serta flora dan faunanya yang eksotis. Istana Bogor yang telah menjadi saksi bisu dalam banyaknya momen bersejarah dalam perjalanan bangsa ini, yang sepatutnya kita jaga marwahnya sebagai warisan jati diri bangsa Indonesia. Sekian video kali ini tentang sejarah Istana Kepresidenan Bogor. Nantikan video-video terbaru lainnya seputar sejarah, fakta unik, seni, dan arsitektur hanya di channel Fun Story.